Halo, apa kabar kalian? Sehat-sehat dan pastinya tetap semangat ya nak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sebelum mempelajari FPB, mari kita ingat dulu beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang bilangan prima. Nah, sekarang kita ingat kembali nak. Ada yang masih ingat bilangan prima itu berapa saja ya? Betul sekali, bilangan prima dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, materi bilangan prima ini tentunya berhubungan dengan FPB yang akan kita pelajari. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian mampu menentukan FPB dari 2 bilangan dengan tepat. Oke, langsung saja kita langsung menuju ke materi FPB. Apa ya FPB itu? FPB sama seperti KPK kemarin nak. FPB melibatkan 2 bilangan atau lebih. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 2 bilangan atau lebih adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Jadi, ada 2 bilangan, lalu kalian cari faktor persekutuannya. Nah, di antara faktor persekutuan tersebut, manakah bilangan yang paling besar? Bilangan yang paling besar itu nantilah yang disebut sebagai FPB dari kedua bilangan tersebut. Bagaimana cara menentukan FPB? Tentunya ada beberapa cara. Mirip-mirip seperti KPK kemarin, untuk menentukan FPB ada 3 cara. Yang pertama adalah cara faktor persekutuan. Yang kedua adalah cara pohon faktor, dan yang ketiga adalah cara sengkedan. Nah, nanti masing-masing cara akan Bu Fani berikan contohnya. Kita menuju ke cara yang pertama dulu, yaitu di contoh soal yang pertama. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Soal ini akan kita selesaikan menggunakan cara faktor persekutuan. Langkah pertamanya, kalian menentukan dulu faktor dari masing-masing bilangan. Berarti kita tentukan ya faktor dari 12 dan 18. Faktor dari 12 dulu, 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 12, yaitu 1 kali 12, lalu 2 kali 6, dan 3 kali 4. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Kemudian kita menuju ke langkah 2, yaitu kita cari faktor yang sama atau kita cari faktor persekutuan dari 12 dan 18 ini. Manakah faktor-faktor yang sama, anak-anak? Ada 4 faktor yang sama dari 12 dan 18, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, jika sudah ditentukan faktor persekutuannya atau faktor yang sama, maka kita tinggal menentukan faktor persekutuan yang terbesar. Jadi tadi kan ada 4 bilangan ya, 1, 2, 3, dan 6. Ini merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Lalu kita cari manakah yang bilangan terbesar? Ya, betul sekali, yang terbesar itu adalah 6. Maka 6 ini disebut sebagai FPB dari 12 dan 18. Gampang sekali bukan anak-anak? Nah, sekarang kita menuju ke cara yang kedua, yaitu cara pohon faktor.
Dalam contoh 2, tentukan FPB dari 20 dan 24. Di sini akan diselesaikan dengan cara pohon faktor. Ingat, kalau pohon faktor berarti kita harus membuat pohon faktor dulu dari masing-masing bilangan. Pohon faktor dari 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Kita bagi 2 sama dengan 10. 10 bukan bilangan prima, kita bagi lagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 sudah bilangan prima, maka pohon faktor untuk 20 berhenti sampai di sini. Kemudian kita tandai mana saja yang bilangan prima. Nah, ada ini ya, ada 3 yang bilangan prima. Selanjutnya, kita buat pohon faktor untuk 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 sudah bilangan prima, maka pohon faktor untuk 24 berhenti sampai di sini. Lalu kita tandai mana saja yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya, kita tulis faktorisasi prima untuk 20 dan 24. Untuk yang 20, faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 5. Dapat dari sini ya. Kemudian karena di sini 2-nya ada 2, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Untuk faktorisasi prima 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 3, bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 kali 3. Berikutnya, kita tinggal menentukan FPB dari 20 dan 24. Tapi ingat, untuk menentukan FPB dengan cara pohon faktor ada aturannya. Aturannya adalah kalikan faktor-faktor prima yang sama dan pilih pangkat terkecil. Nah, kita perhatikan di sini ya. Pada faktorisasi prima 20 dan 24, mana faktor prima yang sama? Nah, di sini ada 2 ya, ada bilangan 2 yang sama. Tapi kita pilih pangkat yang paling kecil. Untuk 20, 2-nya pangkat 2, sedangkan untuk 24, 2-nya pangkat 3. Nah, kan lebih kecil yang pangkat 2. Maka FPB dari 20 dan 24 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Maka 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, kita pilih bilangan yang sama, faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil untuk menentukan FPB dengan cara pohon faktor. Jadi, FPB dari 20 dan 24 adalah 4. Coba satu contoh soal lagi untuk yang cara pohon faktor. Contoh yang ketiga, tentukan FPB dari 72 dan 96. Kita tentukan dulu pohon faktor dari 72. 72 dibagi 2 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita ambil bilangan prima di atasnya, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, 3 sudah bilangan prima, maka pohon faktor untuk 72 sudah selesai. Tinggal kita tandai yang merupakan bilangan prima. Kemudian kita buat pohon faktor untuk yang 96. 96 dibagi 2 sama dengan 48. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sudah selesai sampai di sini, tinggal kita tandai yang merupakan bilangan prima. Setelah itu, kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2.
Berasal dari sini, 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3. 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2. Untuk faktorisasi 96 adalah 2 pangkat 5 kali 3. Karena di sini 2-nya ada 5, maka 2 pangkat 5. Dan 3-nya ada 1, maka tuliskan saja 3. Nah, tinggal kita tentukan FPB dari 72 dan 96. Ingat ya, aturannya adalah kalikan faktor-faktor prima yang sama dan pilih pangkat yang terkecil. Nah, mana faktor prima yang sama? Ya, ada 2 dan 3. Tapi kita pilih yang pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 3 dan yang 3 saja, atau 3 pangkat 1. Lalu kita kalikan 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Kita kalikan 3 sama dengan 24. Maka FPB dari 72 dan 96 adalah 24. Nah, bagaimana anak-anak? Itu yang cara pohon faktor. Gampang juga kan? Bu Fani yakin kalian pasti bisa. Sekarang akan Bu Fani jelaskan untuk yang cara ketiga dalam contoh 4. Tentukan FPB dari 30 dan 45. Akan kita selesaikan dengan cara sengkedan. Masih ingat ya, kemarin di KPK yang sengkedan itu pakai tabel-tabel. Nah, ini juga. Maka kita buat tabelnya dulu, lalu kita tuliskan bilangannya yang akan dicari FPB-nya. 30 dan 45 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 45 tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan 45. Lalu kita bagi 15 dan 45. Berapa ya kira-kira dibagi bilangan prima berapa ya? Nah, dibagi bilangan prima 3, karena tidak bisa dibagi 2, maka ambil bilangan prima selanjutnya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, kemudian 5 dan 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kalau masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, bagilah dengan bilangan prima terkecil. Tapi tidak bisa dibagi 2, maka kita ambil 3. Loh, 5 kan nggak bisa dibagi 3. Nggak apa-apa, yang penting bilangan 3 ini bisa membagi habis salah satu bilangan dari 5 dan 15. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tuliskan 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu 5 dan 5 kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, karena di kolom terakhir di baris terakhir sudah ditemukan angka 1 dan 1, maka proses sengkedan sudah selesai. Dan kita tinggal tentukan FPB dari 30 dan 45. Tapi ingat, untuk cara sengkedan ada aturannya, perhatikan ya. Untuk menentukan FPB dengan cara sengkedan, kalian lingkari faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Lalu kalikan semua faktor prima yang dilingkari. Kita cari dulu ya, faktor prima yang bisa membagi habis 30 dan 45 itu ada di sini. 3 yang pertama, dan yang terakhir di sini adalah 5. Nih, dilihat di keterangannya yang dia bisa membagi habis kedua bilangan, yaitu 3 dan 5. Lalu untuk FPB dari 30 dan 45, tinggal kita kalikan saja bilangan yang sudah dilingkari. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi FPB dari 30 dan 45 adalah 15. Nah, itu untuk yang cara sengkedan. Sama mudahnya bukan anak-anak? Coba nanti kalian pelajari dan semoga bisa kalian pahami ya. Kalian bebas
mau memakai cara yang mana. Pilihlah cara yang menurut kalian mudah. Yang terpenting kalian perhatikan aturan di masing-masing cara. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan kepada Bu Fani. Tuhan memberkati.